Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Nabila Cintania Saputri. Di sini saya akan membahas tentang filsafat, tokoh-tokoh dan teori filsafat, dan manfaat mempelajari filsafat dalam pendidikan. Simak video berikut ini. Filsafat adalah suatu prinsip atau asas keilmuan untuk menelusuri suatu kebenaran objek dengan modal berpikir secara radikal. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dan teori filsafat. Yang pertama yaitu teori dari Aristoteles. Pemikiran Aristoteles paling umum yaitu logika, keadilan, sistem pemerintah, etika, hingga konstitusi. Aristoteles adalah seorang penganut teori geosentris. Dia berpikir bahwa bumi adalah pusat alam semesta, kemudian matahari, bulan, planet, dan bintang-bintang berpusat mengitari bumi. Ia meyakini bintang-bintang dan planet-planet bergerak pasti disebabkan oleh sesuatu. Aristoteles mengatakan pasti ada yang namanya penggerakan tunggal yang menggerakkan bintang-bintang dan planet-planet. Penggerakan tunggal yang ia maksud adalah Tuhan. Pemikiran Aristoteles mengenai logika yang memanfaatkan metode deduktif dijadikan sebagai dasar dalam logika formal. Teori yang kedua yaitu teori dari Socrates. Pemikiran utama filsafat Socrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Socrates percaya bahwa manusia ada untuk suatu tujuan dan bahwa salah dan benar memainkan peranan yang penting dalam mendefinisikan kehidupan seseorang dengan lingkungan dan sesamanya. Socrates percaya bahwa pemerintah yang ideal harus melibatkan orang-orang yang bijak, yang disiapkan dengan baik dan mengatur kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Teori yang ketiga yaitu teori dari Plato. Plato menulis beberapa tema penting yaitu tentang politik, negara, etika, teologi, dan lainnya. Beberapa karya tersohor Plato adalah Republik, Nomos, Simposium, Ontologi, dan lain-lain. Teorinya tentang ide-ide yang merupakan upaya permulaan yang mengkaji masalah tentang universal yang hanya kini belum terselesaikan. Plato menyatakan bahwa bentuk-bentuk di alam materi tidak senyata atau seasli bentuk-bentuk di alam idea yang abadi, absolut, dan tidak berubah. Itu sebabnya teori ini disebut teori bentuk atau alam idea. Selanjutnya teori dari Thales. Thales berpendapat bahwa air adalah unsur yang membentuk segala hal yang ada di dunia dan segala sesuatu yang hancur akan kembali menjadi air. Selain itu, menurutnya seluruh bumi ini berada di atas air, dan apabila air ini bergetar atau bergelombang, maka akan menyebabkan gempa di bumi yang ada di atasnya. Thales adalah orang pertama yang merumuskan konsep diameter, yakni garis yang membagi lingkaran menjadi dua melalui titik pusatnya. Teori yang kelima, teori dari Pythagoras. Pythagoras dikenal sebagai bapak bilangan. Pythagoras percaya bahwa angka bukan unsur seperti udara dan air, yang banyak dipercayai sebagai unsur semua benda. Pandangan Pythagoras mengungkapkan bahwa harmoni terjadi berkat angka. Peninggalan Pythagoras adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Selanjutnya yaitu manfaat filsafat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu menjadi
salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Yang kedua yaitu menjadi landasan dari kebijakan mengenai program pendidikan. Yang ketiga yaitu landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Yang keempat, memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam, menciptakan generasi pendidik dan tenaga pengajar yang berkualitas. Demikian penjelasan tentang filsafat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.